adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergerak. Kita angkat satu pujian. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di dalam apa? Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Silahkan duduk. Oke, sekarang adik-adik kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau minta Roh Kudus untuk datang, untuk mengurapi kita, mengurapi hidup kita. Oleh karena itu kita angkat satu penyembahan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa
pada pagi hari ini kami masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah ini. Tuhan tolong beserta dengan kami Tuhan selama kami melakukan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya tetap bangkit berdiri karena kita mau kembali memuji Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan sudah tercurah di tempat ini. Yuk, mari kita angkat satu pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Kita ulangi lagi dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Silakan duduk. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah angkat pujian bahwa Roh Kudus Tuhan tercurah di tempat ini. Sekarang kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
Kita mau ulangi dari awal. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, sama-sama kita bangkit dari, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Kita mau katakan sekali lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yuk, sama-sama kita masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal kami puji-pujian Tuhan hingga pertengahan saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang terus pimpin kami, Tuhan, Tuhan yang terus sertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami, Tuhan, bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi, Tuhan, supaya apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sebentar. Coba, kayaknya bakal lebih seru kalau kita semua lebih semangat. Sekali lagi ya, kalau kakak Milka bilang apa kabar, semuanya jawab luar biasa. Oke? Yuk kita sama-sama lebih semangat lagi ya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Oh ya adik-adik, kakak Milka di mana sih? Jadi kakak Milka ini ada di mana? Di mobil ya. Jadi tuh gini, tadi kakak Milka pergi sama teman kakak Milka. Cuman dia tuh tadi pergi dulu mau beli minum. Dia janji dia bakal balik lagi, tapi kok nggak balik-balik ya? Adik-adik, hari ini kita mau ngomongin juga tentang sebuah janji. Tapi janji ini pasti akan ditepati, karena janji ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama buka di Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Ayo disiapin ya Alkitabnya.
Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Kakak Milka bacain sambil adik-adik baca juga ya di rumah. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, kita berhenti dulu ya sampai sini. Adik-adik masih ingat gak sih waktu Tuhan Yesus wafat? Terus setelah Tuhan Yesus wafat, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Terus akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, walaupun murid-muridnya sempat gak percaya. Tapi akhirnya nih dikatakan di ayat ketiga yang kalimat terakhir, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu di sini tuh menjanjikan Roh Kudusnya selalu menyertai kita. Lanjut ya ke ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Nah, adik-adik, jadi berdasarkan cerita dari Kisah Para Rasul 1 sampai 14, yang mau kita ambil adalah Tuhan Yesus menjanjikan satu hal. Apa? Menjanjikan Roh Kudus. Kenapa menjanjikan Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus itu memang sih nggak terlihat secara fisik, kayak seperti kita ngelihat mama kita, papa kita yang memang benar-benar dilihat mata gitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita, yaitu mencurahkan Roh Kudusnya ke diri kita. Sehingga nih ya, kalau misalnya adik-adik mau milih, mau mengambil keputusan, mau mengerjakan ulangan, nah Roh Kudus itu tuh bekerja. Tapi pernah gak sih adik-adik kalau misalnya mau melakukan sebuah dosa, nih adik-adik pernah gak sih kalau misalnya ulangan, terus adik-adik mau nyontek sedikit aja, walaupun sedikit aja, tiba-tiba deg-degan gitu, hatinya agak tenang. Nah, itu tuh Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jangan sampai juga kita udah diingetin, kitanya malah diemin Roh Kudusnya. Lama-lama
lama-lama Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan untuk dicurahkan ke diri kita itu lama-lama padam. Jangan sampai, karena Roh Kudus itulah yang membuat kita untuk semakin dekat sama Tuhan, untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan, kayak gitu. Jadi gimana sih Kakak Milka biar, kan tuh Tuhan Yesus udah menjanjikan Roh Kudusnya ya, tapi tuh gimana sih biar Roh Kudusnya itu gak mati gitu di dalam hati kita? Caranya itu tetap dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, datang ke gereja, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama nih kayak hari ini, kalau misalnya Kakak Milka udah kasih tahu tentang firman Tuhan, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi ada direnungin lagi. Kalau bisa diulang berkali-kali lebih baik lagi, biar hidup kita semakin hari semakin berkenan, Roh Kudus kita semakin hari semakin menyala-nyala. Jadi adik-adik jangan takut ya, karena Roh Kudus selalu menyertai kita sampai kapanpun itu. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sekarang yuk kita siapin hati kita untuk kita berdoa ya. Ayo kita siap-siap dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membimbing kami, Tuhan Yesus sudah memberkati kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang baru saja tadi disampaikan. Kiranya Tuhan berkati agar firman yang baru saja kami dengar ini boleh kami benar-benar terima dengan baik, kami boleh merenungkannya setiap hari, kami juga boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin rajin untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh benar-benar Roh Kudus-Mu menyala-nyala ya Bapa setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selalu berikan kesehatan kepada kami semua, Mama, Papa, Koko, Cici, Dede maupun seluruh keluarga kami, sehingga kami boleh dijauhkan dari virus-virus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami seperti pada biasanya. Tuhan Yesus yang memberkati agar kami boleh senantiasa Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kepada kami untuk berbuat kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari adik-adik yang percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Belum selesai, kita masih ada ayat hafalan. Yuk kita buka di Kisah Rasul 1 ayat 8a. Kisah Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi ya, yuk kita baca bareng-bareng. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuh adik-adik, betapa besar ya kuasanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya aja kita sudah mendapatkan Roh Kudus, berarti kita mendapatkan kuasa Allah. Maka dari itu jangan lupa ya, tetap rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan ya, jangan membaca komik, baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin pergi ke gereja. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan kali ini. Kakak Milka pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak semua teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh. Bapa
Yesus memberkati.